anaknya, mungkin rezekinya belum ada untuk itu. Maka Bapak Ibu, yang pertama, hukum akikoh itu dasarnya sunnah muakkad, tidak wajib. Mampu lakukan, belum mampu jangan paksakan. Lalu kita baca hadisnya. Kullu gulamin murtahanun bi akikotihi. Tiap-tiap anak yang dilahirkan itu dia tergadai dengan akikohnya. Ibu-ibu yang bawa emas malam hari ini, coba tunjukkan dulu biar tahu ibu tergadai itu maksudnya. Ada bawa emas? Udah dijual? Rupanya di luar emasnya katanya, Mas Teddy. Mana Mas Teddy? Contohkan ibu sedang punya emas cincin, kemudian ibu butuh duit. Ibu antar ke pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, sebenarnya menambah masalah, iya kan Bu? Taruh di sana, kemudian ibu harga cincin ini kalau dijual 3 juta, maka kemudian yang bisa diambil duitnya mungkin 2 juta. Jatuh tempo besok tanggal 30 umpamanya. Apakah selama ini digadai bisa kita pakai? Tidak, tertahan di sana. Maka anak yang belum diakikohi, mampunya orang tuanya, maksud pertama murtahanun itu tergadai. Bapak ibu yang punya anak tapi nggak diakikoh, maka manfaat anak itu untuk orang tua itu tidak sempurna. Bahkan ada ulama menggambarkan, besok anak ini tumbuh dewasa, dia menjadi anak soleh, kemudian kita nanti meninggal dunia, bisa-bisa di padang mahsyar agak susah dia memberi pertolongan kepada kita. Itu pemahaman yang kedua. Yang ketiga, murtahanun itu tergadai Bapak Ibu. Ini yang paling unik saya baca di kitab itu. Setiap kita nih lahir, ada memang satu jin yang juga lahir dengan kita. Yang Bapak Ibu menyebutnya, jangan dibuat ini nama anak, ini nama jin, nama setan. Nama setannya Korin. Siapa namanya? Korin. Ada nama orang Korin sini. Karim bagus, mulia. Karin itu pun masih bagus lah, dipada-padakan. Tapi jangan dipelesetkan. Korin. Nah, kalau Korin itu jin, setan yang lahir beserta dengan setiap manusia yang lahir. Apa kerjaan si Korin ini? Suaranya persis macam kita. Kelakuannya pun aneh-aneh. Duluannya kita meninggal, dia masih hidup besok, dia panjang umurnya. Lalu apa tugasnya Pak Ustadz? Anak yang belum diakikoh itu ada satu setan, satu jin yang menyamai dia. Apa tugasnya? Menusuk-nusuk pusar anak yang baru lahir. Ditusuk-tusuk, tahu ibu ditusuk-tusuk? Pakai telunjuk, ditusuk-tusuknya pusarnya. Maka anak ini selalu sering kekhawatiran, ketakutan berlebihan. Menjelang maghrib menangis, tengah malam menangis, sehingga ayah omaknya terganggu tidur, stres. Dan kemudian, apa salah kami ya Allah? Ada rezekimu, ndak kau tebus sebagai akikohnya. Maka pemahaman ketiga ini banyak diartikan ulama. Kalau sampai anak ini diakikohi, setan yang biasanya menusuk-nusuk perut bayi, maka dia tak mampu melakukan itu karena sudah ditebus gadai daripada anak yang lahir tadi. Begitulah Bapak Ibu. 5 menit, 15 menit lagi. Tahankan dulu ya. Saya pun laparnya. Cuman begitulah. Keadaannya harus maklum-maklum kita. Ini hajatnya harus selesaikan dulu. 1. Setelah Bapak Ibu tahu hukum akikoh dan pengertian gadai, mulai kapan Pak Ustadz akikoh ini dilakukan? Hadis Nabi mengatakan yaumas sabah, hari ke-7. Jangan Bapak Ibu buat akikoh masih hari ke-6. Atau sah anak itu lahir karena duit banyak langsung buat akikoh. Syariatnya 7 hari dulu tunggu umur anak ini. Kalau dia laki-laki 2 ekor kambing Bang Rizky. Ini tadi saya tengok masih 1 kepalanya. Mana satu lagi? Ada di belakang. Seandainya Bang Rizky mampunya 1, boleh Pak Ustadz? Boleh Bapak Ibu. Itu hanya sunnahnya saja. Anak laki-laki lahir 2 ekor kambing, anak perempuan lahir 1 ekor kambing.
Kalau laki-laki pun lahir mampunya seekor kambing dulu, tunggu nanti rezeki luas lagi baru tambah. Boleh Pak Ustadz? Boleh, tidak apa-apa. Lalu Pak Ustadz, kemudian wayu sama tabalkan namanya. Itu yang barusan tadi kita samakan, sama itu kak. Kemudian kami beri engkau nama wahai bayi. Tengok namanya Bapak Ibu, Zafi Abyan Gifari. Zafi itu payah mengartikannya kalau di Arab ini ya. Zafi ini kalau di searching nanti arahnya ke raja nampaknya ini. Ya Bang Rizky. Zafi Abyan Gifari. Abyan ini jelas, itu bisa diartikan di bahasa Arab. Gifari itu sahabat Nabi Abdurrahman Al-Gifari. Gifari ini adalah orang yang suka memberi maaf atau agak-agak lapang hatinya, suka memaafkan orang lain. Kalau dibuatlah ini artinya Zafi Abyan Gifari, seorang raja yang tegas dan gampang memaafkan orang lain. Kira-kira begitulah kurang tepatnya Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak mengarang, tapi sesuai ilmu saya, rasa-rasanya ke sana arahnya nih. Jadi raja yang tegas dan kemudian dia mudah memaafkan orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu setelah Bapak Ibu anak ini ditabalkan namanya, kemudian kambingnya sudah dipotong, undang masyarakat seperti malam hari ini. Kalau dia akikohnya ini tasyakuran tidak menjadi nazar, maka Bang Rizky, istri beserta keluarga besar, ikutlah nanti kalian makan daging kambing akikoh ini. Tapi kalau ini akikoh nazar, Bang Rizky dan istri, jangan kalian makan daging akikoh ini. Karena akikoh wajib, kami yang makan semua. Bang Rizky makan ayam saja, tak boleh dimakan. Gitu, harus jelas hukumnya dulu. Jadi kalau sudah kami potong hewannya kambing 2 Pak Ustadz, sudah. Nama sudah ditabalkan, handai tolan jiran tetangga diundang. Tinggal sikit lagi kita ini akan makan. Apa tugasku besok hari Pak Ustadz? Langsung Bang Rizky beserta istri cukur rambut bayi ini besok buat botak licin. Tahu gak Bang botak licin? Jangan gundul. Mana tadi anaknya? Ada rambutnya? Gundullah besok rambut anak ini. Bawalah besok Bang Rizky ke toko mas langganan di ujung batu. Karena kamera hidup tak boleh saya menyebut toko masnya, nanti mengganggu kode etik, seolah-olah saya disponsori. Tidak. Bang Rizky biasa kalau beli emas atau menjual emas di mana toko yang biasa, besok bawalah rambut bayi kecil ini, si Zafi ini, kemudian timbang di sana. Setelah rambut ini ditimbang, maka tanya, kalau diemaskan rambut ini, berapalah kira-kira duitnya ini Pak, Ibu? Mereka jawab sekitar 500.000 kata tukang emas. Maka uang 500.000 nih Bang Rizky, kalau bisa belikanlah dia nasi bungkus, antarkan ke panti asuhan, ikut abang dan serta kakak makan di sana, kemudian minta doa barokah. Begitulah sunnahnya sebaik-baiknya. Kalaupun itu Bang Rizky tak lakukan, tidak apa-apa. Itu tetap hukumnya sunnah. Itulah tugas Bang Rizky besok beserta istri. Bang Rizky kerja besok. Tanggal merah, paslah itu. Mulai besok, cukur habis. Jangan tercecer rambutnya. Taruh nanti di tisu, masukkan ke plastik kresek, bawa ke ujung batu. Timbang. Berapa duitnya tadi? 500. Apa harus kasih orang fakir miskin tuh Pak Ustadz ke panti asuhan anak yatim? Bebas. Yang penting kalau Abang Rizky mau cerdas menggunakannya, usahakan kenyangkan nanti perut orang, terutama anak yatim. Kemudian minta doa mereka untuk Zafi Abyan Gifari, supaya anak ini besok membanggakan dunia akhirat. Begitu Bang caranya. Anak pertama dulu dibuat begitu. Dibuat juga. Ditimbang rambutnya. Iya, alhamdulillah. Ini mengulang kaji kita nih berarti. Kita nih Bapak Ibu nakal-nakal begini. Jangan-jangan ayah kita dulu tidak dibuatnya begitu ya kan? Makanya parah kali perangai awak sekarang nih. Untuk anak kita jangan lagi. Karena orang tua kita dulu mohon maaf jarang mengaji, maka mereka asal-asalan saja. Jangankan membuat nama buat akikoh,
arti nama anaknya saja pun kadang tidak paham dia. Ditanya orang, siapa nama anak bapak? Joni. Apa arti Joni itu? Entahlah, penting aku pas nonton ada itu film, ku tengok Rambo, ada namanya Joni Andrean. Itulah ku buat, kata dia. Maka beginilah wah manjat-manjat sekarang nih Pak. Orang pun bingung. Ada ustadz namanya Joni. Ada. Apa Joni itu? Kan pemain film laga itu, kata dia. Begitulah orang tua dulu. Harus diganti nama nih? Tidak usah. Terima kasih saja sama orang tua. Dikasihnya nama saja sudah syukur daripada tak ada nama kita. Ada orang yang tak ada namanya di dunia ini Pak Ustaz sampai tua. Ada Bapak Ibu. Kalau kami orang Medan namanya selalu si Ucok. Mulai dari kecil sampai sudah bercucu tetap panggil orang Ucok. Ucok itu anak-anak kecil umur 5 tahun Bapak Ibu. Ada orang dikasih nama pun tak dipakainya nama itu. Aku biarpun Joni nama aku Pak, bangganya aku Pak Habib. Tidak pernah aku ganti-ganti itu. Cuman orang kadang-kadang nyinyir dia kan. Tidak ada nama Ustadz Joni, kata dia. Biarlah, biar aku saja. Karena jadi Ustadz nih berat. Begitu aku bilang sama orang. Begitu Bapak Ibu. Nih tugasnya Bang Rizky. Mana kakak tadi? Biar aku kasih kakak tugas. Mana ibu bayi? Mana dia? Ah, di situ aja Kak. Cuman kakak dengarkan. Karena ini tugas berat nih bagi ibu-ibu. Kata Allah dalam Quran dalam surah Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na, ibu-ibu yang menyusui itu mestinya kalian sempurnakan menyusui bayi kalian tuh, kata Allah 2 tahun. Berapa? Usahakan jangan dulu ada adiknya selama setahun. Itu maksudnya itu. Supaya sempurna anak ini menyusu sama ibunya. Betul enggak? Kami Pak Ustadz risih dengar ceramah nih. Kalau tidak sekarang disampaikan tak kapan lagi. Pak Ustadz, kalau nanti dia bentuknya susun paku, ingatlah ini. Apakah Pak Ustadz pengaruh anak nih kalau tak dikasih ASI umur 2 tahun sempurna? Aku buat 1 tahun saja Pak Ustadz. Habis itu ku ganti lagi dengan susu lembu atau 3 sapi. Maka orang yang sebenarnya dia sehat bisa memberi ASI ke anaknya, dia ganti dengan cap 3 sapi atau apapun namanya. Ada lagi susu beruang, ya kan Bu? Ada lagi susu entah apa modelnya, susu unta. Jangan kasih dulu anak semenjak umur 0 sampai 2 tahun, karena itu usia emasnya. Usahakan tidak ada yang terbaik dari ASI. Jangan takut wahai para ibu, nanti badanmu berubah, mohon maaf. Jangan takut badanmu agak gemuk gara menyusui, melorot dan segala macam. Itu adalah salah satu jihadmu terbesar untuk anakmu. Jangan ada ibu-ibu Islam ini tak mau memberi ASI sama anaknya. Kalau ibu ganti dengan susu lembu, besok besar anak tuh tengok sifatnya macam lembu itu. Kenapa Pak Ustadz? Menombeng saja kerjanya. Maka kasih dia ASI air susu ibu. Berapa lama tadi ibu? 2 tahun. Kalau lahir adiknya tahun kedua, apa cara Pak Ustadz? Tetap sempurnakan dia tetap 2 tahun. Tidak bisa Pak Ustadz kiri kanan. Makanya tahan dulu. 1 orang lah 2 tahun anak kita mestinya. Kita pun laki-laki nih perasaan-perasaan sedikit lah, mohon maaf. Jangan asal apa tiap tahun lahir. Pak Ustadz ini ngejar target. Mana bisa begitu? Bapak enak, ibu tuh yang hajab. Maka kita usahakan sekali 2 tahun ikut saja Qur'annya. Wal walidatu yurdi'na, ibu-ibu yang melahirkan itu susui anakmu 2 tahun lamanya, sempurnakan. Kalau ada, kalaupun tak ada, tidak apa-apa. Itu untuk kalian. Tugas Bang Rizky ada 2 Bang. Di saat anak ini lahir, kemudian di saat anak ini sudah kita tabalkan nama, kemudian Bang Rizky sambungan ayat itu dikasih Allah tugas bagi kita bapak-bapak. Ibu-ibu nanti ingatkan suami masing-masing. Kalau ibu sudah melahirkan, tugas kami di Quran itu ada 2. Yang pertama, kiswatuhunna wariskuhunna. Yang pertama, Bang Rizky, selama istri ini mengasuh anak bayi kecil ini sampai 2 tahun, kita para suami dituntut memakaikan baju kepada istri kita masing-masing. Jangan salah pakai baju kan ke bini orang. Bini sendiri masing-masing. Tujuannya Pak Ustadz, istri sedang lemah, istri ini sedang sangat-sangat drop,
istri ini sedang trauma, istri ini tahu Quran itu sedang dia mengalami sesuatu masa yang menyulitkan, bertaruh nyawa melahirkan darah daging kita, maka pas anak ini lahir dengan selamat, ibu ini kan belum bisa, dia selama 40 hari 40 malam dia nipas, ada yang paling lama 2 bulan 60 hari 60 malam. Mohon maaf, dia belum bisa mencuci kain. Itu tugas Bang Rizky. Kalau bisa sewa pembantu, mohon maaf, sewalah Bang pembantu. Jangan dipaksa-paksa bini itu, Pak. Orang tua kita dulu, termasuk orang tua saya, mulai adik saya lahir, saya sudah mulai bisa melihat orang tua di kampung lahir anaknya